Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Kami dari kami akan mencoba mempresentasikan analisis dari perancingan sistem informasi tahu kripsi kami yang disusun oleh saya Erlin Dwi Hasana dengan NIM 20121613. Kemudian Aiputu Artoya dengan NIM 20121593 dan dengan Azhara Wianda Fasa dengan NIM 20121574. Next, Put. Di sini untuk struktur organisasinya, yang pertama pemilik, kemudian pemilik itu memiliki 3 cabang, yaitu produksi, penjualan dan pemasaran dan keuangan. Lanjut, Put. Nah, kemudian di bagian B itu ada workflow sistem penjualan. Nah, di sini pemilik itu memulai, kemudian menetapkan jumlah produksi, kemudian membeli bahan baku, dan menetapkan harga jual. Kemudian setelah menetapkan harga jual, dia diproduksi akan memproduksi jumlah tahu yang ditetapkan pemilik, kemudian permintaan ketersediaan bahan baku, dan memberikan proses produksi yang sudah dilakukan. Dan proses produksi tersebut akan masuk ke pemasaran dan penjualan yang akan menawarkan katalog produk dan harga. Terus maka itu ke konsumen memasukkan produk tahu kripsi, kemudian pembayaran, dan nota pemesanan. Nota pemesanan masuk ke pemasaran dan penjualan yang akan merekap pemesanan, kemudian untuk pembuatan nota transaksi penjualan, merekap nota transaksi penjualan yang kemudian itu nanti akan memberikan notifikasi kepada konsumen, yaitu penerimaan pemesanan. Kemudian untuk keuangan itu dari merekap nota transaksi penjualan masuk ke merekap nota transaksi penjualan per bulanan, kemudian dirincikan lagi untuk nota pemasukan dan nota penjualan, kemudian selesai. Untuk material CRUD-nya di entitas data itu ada katalog produk. Untuk katalog produk konsumen cuma bisa melihat. Dan untuk pemilik itu CRUD, produksi RU, read dan update, penjualan dan pemasaran itu read, kemudian keuangan write. Untuk transaksi penjualan itu untuk konsumen hanya bisa melihat, pemilik CRUD, produksi R, penjualan dan pemasaran CR, keuangan CRUD. Untuk laporan penjualan harian itu di pemilik hanya bisa melihat, dan penjualan dan pemasaran CRUD, keuangan R. Untuk entitas data laporan penjualan per bulanan itu pemilik hanya bisa melihat, penjualan pemasaran hanya bisa mengupdate, dan keuangan hanya bisa melihat. Untuk entitas data persediaan bahan baku, itu pemilik bisa melihat dan mengupdate, diproduksi bisa CRUD, bisa semua, terus kemudian penjualan dan pemasaran itu hanya bisa melihat, dan keuangan hanya bisa melihat. Next. Dan saya lanjutkan ke D, kebutuhan fungsional. Yang pertama, sistem dapat memberikan informasi untuk data katalog produk serta harganya. Yang kedua, sistem dapat memberikan informasi ketersediaan bahan baku dan jumlah produksi tahu yang harus dibuat. Yang ketiga, sistem dapat melakukan pencatatan transaksi, pemesanan, dan transaksi penjualan. Yang keempat, sistem harus mampu mencatat data transaksi pembelian bahan baku. Yang kelima, sistem harus mampu mencatat nota transaksi pemesanan dan penjualan. Lanjut ke diagram kontras. Keuangan, untuk sistem menginputkan laporan transaksi pembelian bahan baku, dan sistem untuk keuangan menginputkan laporan transaksi penjualan. Sistem untuk konsumen menginputkan bukti pembayaran dan informasi katalog, dan konsumen untuk sistem menginputkan pembayaran data pesanan. Sistem untuk memiliki
pemilik menginputkan laporan persediaan bahan baku dan laporan keuangan. Data katalog, sedangkan pemilik untuk sistem menginputkan data katalog produk dan data ketersediaan bahan baku. Sistem untuk penjualan dan pemasaran menginputkan data transaksi dan penjualan, dan pemasaran untuk sistem menginputkan laporan pemasaran, laporan transaksi, pembayaran, ketersediaan stok tahu. Sistem untuk produksi, ketersediaan bahan baku, dan jumlah tahu skripsi. Lalu lanjut ke DFD level 0. Entitas konsumen melakukan proses katalog yang data katalognya terinput ke database katalog yang akan masuk ke transaksi dan laporan penjualan. Proses penentuan harga jual yang datanya terinput ke database harga jual yang akan masuk ke transaksi dan laporan penjualan. Entitas pemilik melakukan proses persediaan bahan baku yang datanya terinput ke database produksi. Entitas penjualan dan pemasaran melakukan proses transaksi dan laporan penjualan yang datanya terinput ke database transaksi. Next. DFD level 1 proses 0, entitas pemilik melakukan proses 1.1 yaitu menentukan varian rasa dan harga produk tahu, kemudian menghasilkan data produk ke katalog. Katalog melakukan proses 1.2 yaitu menampilkan katalog produk, kemudian menghasilkan katalog produk kepada konsumen. DFD level 1 proses 2, ke bawahin. Entitas pemilik melakukan data produksi ke proses 2.1 yaitu menentukan harga tahu, kemudian melakukan proses data produksi ke proses 2.2 yaitu jumlah produksi tahu yang menghasilkan produksi, kemudian produksi melakukan proses konfirmasi produk sudah tersedia dan menghasilkan data produksi. Pada data produksi, proses 2.4, pengambilan tahu atau pengantaran produk kepada pembeli. Next. DFD level 1 proses 3, entitas pemilik melakukan data persediaan bahan baku untuk melakukan proses 3.1 yaitu data bahan baku yang diperlukan, kemudian melakukan proses pembelian bahan baku untuk menghasilkan data bahan baku kepada produksi. Next. DFD level 1 proses 4, pada entitas pembeli menghasilkan data pesanan untuk melakukan proses memesan produk. Katalog kepada memesan produk. Kemudian entitas pembeli melakukan total pemesanan kepada total pesanan. Pemesan produk menghasilkan data pesanan, melakukan proses pesanan produk, kemudian melakukan transaksi. Entitas produk melakukan transaksi, kemudian berlanjut kepada data pemesanan dan dilakukan laporan data pemesanan. Transaksi nantinya masuk ke laporan penjualan dan menghasilkan laporan kepada pemilik, yaitu laporan penjualan harian. Next.
entitas pemilik memiliki atribut ID pemilik, nomor telepon, dan alamat. Terjadi proses one to many, kemudian direlasikan kepada produksi. Entitas produksi memiliki atribut ID produksi, jumlah tahu, jumlah pemesanan, dan stok. Kemudian hubungan antara entitas tersebut, produksi, many to one, dan direlasikan kepada melakukan pemasaran penjualan, memiliki atribut ID produksi, ID transaksi, total harga, dan ID konsumen. Di situ terjadi hubungan antara entitas melakukan, yaitu one to one, kemudian relasi melakukan menghasilkan hubungan kepada entitas keuangan dengan atribut ID keuangan, ID transaksi. Hubungan antara atributnya adalah one to many, kemudian entitas keuangan memiliki atribut pemasukan dan pengeluaran yang hubungan entitasnya kepada relasi melayani, yaitu one to many, kemudian melayani menghubungkan kepada entitas konsumen yang memiliki atribut alamat, nomor telepon, ID konsumen, jumlah pesanan, nama, dan ID konsumen. Next. Selanjutnya. Untuk bagian tabel relasi, di sini tabel produksi, ID produksinya ID produksinya terinput ke ID transaksi, kemudian ID konsumen berkaitan dengan ID produksi di tabel pemasaran dan penjualan. Di tabel pemasaran dan penjualan saling terkait ke tabel keuangan di ID transaksi. Baiklah, mungkin sekian hasil presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila masih banyak kekurangan dan kesalahan. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.